Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Seperti biasa, saya lanjutkan yaitu menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan kali ini dari siapa, seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada Juragan Ayam. Yang pertanyaannya seperti ini, Kang, kalau drum besar yang biru, kalau buat nampung ikan konsumsi buat 3 sampai 7 hari, amannya diisi berapa kilo, Kang? Sama serepom busa yang dulu pernah Akang pakai buat sortir bibit itu. Kalau buat nampung lele konsumsi, kira-kira berapa kilo? Semoga dijawab. Oke, dan ini saya jawab. Kalaupun agak lambat saya jawab, saya minta maaf karena ya banyak juga gitu yang harus saya jawab, jadi ada urutannya lah seperti itu. Jadi yang dulu saya jawab dahulukan, yang akhir saya meskipun akhirnya banyak lagi yang akhir yang belum saya jawab setelah yang ini sebenarnya seperti itu. Oke, jadi drum besar yang hijau itu atau yang kita panggil di sini drum bekas chemical atau bekas kimia seperti itu. Itu biasa isi saya kalau misalkan ada kira-kira untuk 1 minggu nih, kita anggarkan untuk 1 minggu gitu. Itu bisa tahan sampai 50 kilo. Tapi dengan catatan berkurang tiap harinya. Maksudnya gini, hari ini kita masukkan nih 50 kilo misalkan, pagi ataupun sore atau terserah lah. Yang penting setelah misalkan 12 jam atau 24 jam itu terus berkurang. Misalkan pertama masukin nih 50 kilo pagi, sorenya kita ambil nih 10 kilo atau 15 kilo atau diketeng 7 kilo, 5 kilo seperti itu. Mulai diambil terus tiap hari. Dan itu sampai 1 minggu itu aman, tapi terus berkurang. Enggak juga misalkan begini, diisi 50 kilo, didiamkan selama 1 minggu, enggak berkurang gitu. Itu bahaya enggak kuat. Karena untuk pengiriman pun dalam waktu 8 jam itu maksimal 1 kintal atau 100 kilo. Ya itu pun kadang-kadang ada juga yang mati 1-2 ekor gitu. Tapi yang amannya kalau misalkan hari ini kita masukkan, besok nggak ambil dulu lah, biarkan dulu seperti itu. Amannya sih 2-30 kilo, 30 kilo masih oke lah. Tapi 20 kilo mah sudah pasti aman. Meskipun misalkan kita masukkan 20 kilo nih, kita masukkan hari ini 20 kilo, dan nggak ada yang beli misalkan nih karena kita masih pemula gitu kan, 1 minggu belum keambil, masih utuh 1 minggu tuh 20 kilo itu masih aman kalau 20 kilo isinya. Diisi 20 kilo nggak disentuh selama 1 minggu itu masih aman. Yang penting jangan kasih pakan. Kalaupun mau kasih pakan karena terlalu lama misalkan 1 minggu, kita harus suplai airnya. Tapi jangan berisik masukkan airnya. Contoh, kita pakai selang, pakai hosing, pakai selang, masukkan supaya tenggelam selang itu, dan kita buka keran seperti itu. Jadi kalau berlebihan kan air pasti keluar tuh yang di dasarnya itu, kotoran-kotorannya. Dan itu bisa diberi makan. Tapi harus ada treatment penggantian air lah bahasanya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk 20 kilo didiamkan 1 minggu nggak diambil itu aman. Tapi kalau misalkan pagi dimasukkan 50 kilo, sorenya keambil 10 kilo gitu, besoknya 10 kilo, nah itu 50 kilo pun aman. Jadi itu sebenarnya tergantung sih berapa lama nanti kita mulai ambilnya seperti itu. Cuman kalau untuk didiamkan selama 1 minggu, tetap itu nggak bisa lebih dari 30 kilo. Resikonya besar. 30 kilo pun kadang-kadang ada yang mati 1-2 ekor. Dan saya pun ada. Saya pun pakai. Cuman saya begini hitungannya. Untuk drum itu, saya biasanya untuk BS-an supaya nggak campur dengan yang di bak ceng-ceman saya. Seperti itu.
Jadi bahasanya itu untuk beesan, bukan untuk apa namanya, bukan untuk diambil tiap hari sih. Kalau beesan lambat, saya pun satu drum itu diisi, misalkan 30 kilo nih. Jarang sih 30 kilo, paling 20-25 kilo seperti itu. Itu kadang nggak habis setengah bulan, bahkan hampir 1 bulan, tapi berkurang lah, misalkan 3 hari ada yang beli nih 2 kilo gitu kan, 1 kilo, karena yang namanya besan kadang 1 kilo isi 2 isi 3 gitu kan, sebesar-besar ini. Jadi saya pisahkan karena nggak banyak besan itu, jadi saya pakai drum seperti itu. Jadi drum boleh untuk menyimpan cengceman, bahasanya untuk menyetok cengceman untuk waktu 1 minggu. Saran saya amannya sih 30 amannya. Meskipun lambat penjualannya itu aman, kecuali cepat penjualannya. Kalau cepat itu 50 pun bisa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena di bak saya cengceman yang tembok, kedalaman air 60 cm, 50-60 lah. Memang kebanyakan 50 sih, 60 itu jarang, 50. Terus saya ambil tiap hari itu satu apa namanya, satu kali ngisi saya 2 kintal, dan lebarnya itu cuman 50 cm loh, 50 cm kali 2,5 meter, itu bisa 2 kintal. Tapi itu beton lah, beton ada, saya buat di konten saya seperti itu ada, dan itu bisa 2 kintal, itu saya simpan seperti itu. Jadi itu lebih aman kalau beton. Terus kalau serepom ataupun busa yang saya pakai sortir itu setengahnya daripada blong, setengahnya. Misalkan 15 maksimal 20 itu masih bisa. Itu masih bisa. Cuman kalau styrofoam kan tutupnya itu terlalu besar gitu, terlalu terbuka. Tapi bisa sih dibuka sedikit seperti itu. Itu pun masih bisa juga. Ya namanya juga tahapan awal lah kita. Jadi jangan apa namanya, jangan tergesa-gesa misalkan bangun kolam apa dan lain sebagainya, yang kita sendiri belum tentu pemasarannya bagus atau enggak, seperti itu. Jadi saya setuju untuk tahap awal, tahap pemula kita dari situ dulu lah. Dan itu aman, itu bisa. Karena saya pun melakukannya, bahkan sampai sekarang drum itu saya masih ada isinya. Cuman beesan, bahasanya beesan, bukan bukan untuk pecel lele lah seperti itu. Karena kalau untuk pecel lele kan isi 6-7 lah per kilo. Kalau itu yang 3, yang 4, 1 kilo. Memang di situ seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kasmadi Madi. Saya juga Bang sampling 25 per kilo, tebar 70 kilo. 35 hari dapat 250 kg. Ini komentar di video yang mana ya? Oh, yang FCR, yang membahas soal FCR. Dan ini beliau sih bukan ke arah bertanya sih, lebih apa namanya, lebih berbagi bahwa beliau pun melakukan sampling per kilo isi 25, terus jumlahnya 70 kg selama 35 hari dapat 250 kilo. Berarti 100% dalam waktu 35 hari. Dan itu bagus, itu sangat bagus, sangat antusias saya dengan penghasilan seperti itu cukup lumayan. Andai kata kita tebar misalkan berapa? Oh, tadi 70 kilo ya. Berarti 3 kali lipat, bukan 100%. Saya kira 25 kilo. Ternyata isi 25 kilo, bukan isi 25 kilo. Ternyata isi 1 kilo 25 ekor maksudnya, dan tebarnya 70 kilo menjadi 250 kilo. Itu 3 kali lipat lebih. Nah, itu bagus, itu cukup bagus. Oke, ini pertanyaan berikutnya yaitu dari Goman Abo. Bang mau nanya, induk umur 3 tahun, apakah masih produksi? Apakah terlalu tua? Oke, jadi Bang Goman ini punya induk yang usianya udah 3 tahun, terus apakah masih produktif gitu untuk produksinya, atau sudah ketuaan seperti itu? Jadi begini Bang Goman,
umur 3 tahun itu sebenarnya masih produktif. Bahkan ada yang lebih dari 5 tahun pun, yang udah 7 tahun pun ada masih produktif. Masih dipakai lah. Ada yang sudah 8 kilo satu ekornya itu. Masih bisa. Tapi ya penanganannya mungkin untuk orang-orang yang sudah profesional lah seperti itu. Karena pada umumnya bagusnya dimulai dari 7 on 1 kilo sampai 2,5 kilo satu ekor itu udah 2,5 kilo pun sebenarnya udah terlalu besar. 2 kilo sih sedangnya, dari 7 on sampai 2 kilo itu pas bagus-bagusnya produktivitas telur itu pas bagus seperti itu kualitasnya. Meskipun yang saya bilang tadi, yang udah 5 tahun pun, yang udah 5 kilo pun, 7 kilo pun, bahkan 8 kilo itu ada. Cuman jarang saya publikasikan seperti itu karena seolah-olah itu kurang mengedukasi, kurang serak lah gitu, karena terlalu tua sih sebenarnya. Tapi masih bisa, itu kembali lagi kepada pengalaman kita sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau pertanyaannya masih bisa, itu masih bisa. Untuk skala rumahan lah, kita itu masih bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Guru. Maaf, pakai pakan merek apa Bang? Tiap hari berapa kali, jam berapa bagusnya? Terima kasih. Oke, begini. Begini Pak Guru, jadi kita di sini khusus saya sendiri menggunakan CP Pertiwi yaitu 781. Terus tapi ada juga yang masih satu kecamatan lah dengan saya menggunakan dari Japa yaitu SPLA. Meskipun pakannya itu pun dari saya juga, saya yang ngirim gitu, karena kan saya jual pakan juga seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, di tempat saya itu memang bervariasi. Untuk satu kecamatan ini, satu kecamatan kebanyakan memang 781. Tapi ada juga yang menggunakan SPLA seperti itu. Bahkan kalau di berseberangan kecamatan, tetangga kecamatan maksudnya, yang beda kecamatan, itu ada yang pakai dari Dehes seperti itu, bahkan ada yang pakai dari CZ seperti itu. Itu pakan tergantung cocoknya sih sebenarnya. Meskipun yang saya bilang yang lebih familiar, yang lebih mendunia lah bahasanya, yaitu 781 sih sebenarnya seperti itu. Cuman itu kategori paling mahal sih, kalau di tempat saya itu paling mahal. Selisihnya ya lumayan lah, kisaran ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000 dengan merek yang lain. Dia tetap lebih tinggi harganya. Tapi untuk FCR 1:1 menurut saya itu cukup puas. Kalau dari CP Pertiwi sementara ini, sejauh ini kita masih pakai itu dan masih puas. Tapi nggak tahu ke depannya seperti itu. Kadang-kadang kan produk itu kalau udah terlalu laris kadang-kadang suka macam-macam juga seperti itu. Jadi saya pun nggak mau katakan saya selalu pakai itu dari sekarang sampai nanti. Enggak juga, kalaupun itu udah nggak cocok harus ganti ya ganti dong, kan kita usaha seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab untuk Pak Guru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mamah Mas. Kalau kolam sistem kocor, persiapan air untuk persiapan tebar berapa hari, Kang? Oke. Itu sebenarnya begini mah, itu lebih kepada lebih kepada airnya itu sendiri sih. Jadi maksudnya jenis air itu sendiri lebih mengarah kepada airnya itu apakah air sungai, apakah air sumur bor dalam, apakah sumur bor pendek, apakah sumur gali, apakah PDAM seperti itu. Tapi kesimpulannya begini, untuk air apapun itu minimal 1 hari 1 malam itu sudah teroksidasi.
meskipun PDAM, meskipun sumur dalam, apa namanya, sumur bor dalam gitu, yang berzat besi tinggi gitu, tetap itu 1 kali 24 jam itu sudah teroksidasi, sudah melepas zat padat terlarutnya. Hanya saja kalau selain daripada PDAM, sumur bor yang berzat besi tinggi, itu bisa langsung masalahnya, nggak perlu disimpan. Contoh dari sumur gali yang ya tidak berbau, tidak berwarna seperti itu, ataupun tidak berasa seperti itu. Air lah, air. Itu bisa langsung masukkan air, kita langsung tebar, itu bisa. Tapi kalau yang sekiranya airnya yang ragu-ragu dari sungai seperti itu kan, kita tetap harus diamkan minimal 1 hari, minimal. Hari ini kita isi dan besok kita tebar seperti itu, minimal 1 hari. Bagus-bagusnya sih 3 hari seperti itu, dan itu aman. 3 hari itu aman. Nggak usah misalkan 1 minggu, 2 minggu kita harus fermentasi pakai obat-obatan dulu, pakai probiotik, pakai pupuk, pakai macam-macam, itu nggak perlu. Saya nggak ada metode seperti itu untuk saya sendiri dan binaan saya, itu nggak ada yang katanya pupuk lah, inilah air harus hijau dulu lah, inilah itulah, itu nggak ada. Dan menurut saya sendiri itu buang waktu, buang duit saja seperti itu. Karena ya sahabat bisa buktikan, yang penting buktikannya bersamaan, punya 2 bak, 3 bak seperti itu, yang memakai pupuk dan yang enggak memakai pupuk. Lihat hasilnya. Selama 1 minggu perbedaannya lihat, selama 2 minggu perbedaannya lihat. Kalau misalkan harus 2 minggu didiamkan, ya lihat, satu silahkan pakai pupuk, pakai apa, yang satunya biarin begitu aja. Air ya udah begitu aja diisi penuh, udah diamin selama 2 minggu misalkan. Dan kalaupun ada perubahan pun, misalkan yang pakai pupuk alganya cepet nih tumbuh karena pakai pupuk gitu kan, oke lah cepet tumbuh, dan terusin tebar benih juga, dan terusin sampai panen. Dan nanti perhitungkan hasilnya, hasil akhirnya seperti itu, hasil akhirnya. Jangan bandingkan hanya 1 minggu, 2 minggu doang waktu itu doang. Jangan, sampai tebar, sampai pembesaran, sampai panen. Hasilnya, hasil akhir, karena kita mau untung, dan keuntungan itu ada di hasil akhir. Dan itu buktikan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan sudah paham itu, saya bisa pastikan nggak ada lagi yang namanya pakai macam-macam, itu nggak ada lagi. Saya bisa jamin itu, saya bisa buktikan nggak bakalan lagi itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu, takut terlalu panjang, dan kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.